Kok diulang? Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Loh, saya baru duduk kok ini. Udah. Sekarang ini sesi kedua, ya. Yang pertama tuh tadi kayaknya sesinya asik banget gitu, kayak wah, aku jadi tahu nih tentang KBMDSI. Wow. Dengan narasumber terpercaya kita yaitu Kahim dan Wakahim kita. KBMDSI. Iya. Nah, tahu nggak isinya tadi apa? Tahu dong. Salah. Pertanyaannya. Oh iya bener. Oh. Maaf saya blunder. Ya. Bang Ando nih. Dan sesi kedua kita akan bahas tentang Medkominfo Miskominfo tragedi atau tradisi bersama narasumber terpercaya kita. Betul. Iya. Ini langsung dari akarnya gitu Yes, ya. akar, bukan akar permasalahan. Tapi akar dari sebutan. tunas. Nah, Let's go. let's go nih udah bawa cangkul. Kita Yes. tinggal garap aja. Yes. Kalau misalnya 5 hektar digarap gitu, Iya, bisa. iya bisa lah ya. Ini langsung sawah Bisa ya. pecah gitu tanahnya. Panggilkan saja narasumber kita. Yaitu Bapak dan Ibu dari Medkominfo, Kak Dio dan Kak Cua. Wuh. Ya masuk Kak. Waduh. Sam dulu. Punten Kak, punten. Dari mana Kak? Pangabutin gitu lah, badai dede pada napa-napa gitu. Tidak mengerti. Alat kabel tabek, gak ngerti. Ada Kak Dio sama Kak Cua di Waduh. sini. Halo. Tiba-tiba kita di rumah Jawa. Ngapunten dulu apa nih? Punten dulu. Punten Mas. Tiba-tiba jam gadang gitu. Salah dong, kan karena Oh iya. Oh iya. Oke. Wow. Oke, jadi alasan kita ngundang mereka nih karena kan podcast ini kan populer Medcom. Iya. Jadi kalian harus tahu juga dong tentang Medcom ini gimana. Gitu guys. Aku pertama kali ngelihat ininya ya, manual book, guidebooknya itu ya waktu Iya. masuk tuh, wah apa nih podcast entok gitu. Iya, aku juga pas liat, tumben banget nih ada pokok pot and talks. Nah, masalahnya aku kan mau masuk situ, harusnya kan humas nih ya. Salah gue. Kreatif. Tapi akhirnya aku di sini guys. Iya. Akhirnya dapat juga kan? Iya. Jadi PJ pot and talks juga. Ya udah. Ngedit ini harus. Iya, itu tugas Anda sih. Saya mah cuma Oh. cuma ngomong-ngomong aja. Udah daripada ngalur ngidul kita, aduh iya. Kita Mulai. perkenalan narasumber ya gitu. Betul. Silakan mulai dari siapa dulu? Mas. Dio dulu ya. Perkenalin teman-teman semua, namaku Farhansyah Rizky, bisa dipanggil Dio, dari program studi Teknologi Informasi angkatan 2021. Di sini saya diamanai sebagai kepala departemen Medcom. Mungkin teman saya bisa melanjutkan terkait humas. Ibu Medcom. Ibu Medcom. Salah satunya cewek nih. Iya. Cewek yang ada di Medcom Iya. dia aja. Awalnya. Belum selesai ngomong. Genopu itu. Genopu. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Najwanila, bisa dipanggil Cua dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2021. Nah, di sini aku diamanahi sebagai wakil kepala departemen Medkominfo bagian humas. Gitu. Tepuk Humas. tangan dulu dong. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Salam kenal. Mas Apa nih? Mas apa? Mas apa? Udah lanjut. Oke, kita ke judul dulu yaitu Medkominfo, tragedi atau tradisi. Sebenarnya mau bangga atau tidak itu agak ironi gitu ya, mau bangga juga ya, karena Iya. miskom mulu gitu. Jadi harusnya kerjanya selesai hari ini tuh Selesainya 3 bulan lagi. Selama itu sih saya kamu doang nih. Lama banget. Agak susah ya, maaf. ya makasih. Ya jadi awalnya itu kan cuma tragedi, Iya. ya kan. Iya. Cuma awalnya terjadi miskom terus kayak, kok bisa miskom sih? Oh, gini, jangan sampai terjadi lagi dong. Tiba-tiba sampai terjadi. Jadi tradisi ya. Ada niatan nggak gitu Kak menghilangkan tradisi ini? Enggak sih, kurang asik kalau nggak miskom gitu. Kayak netcom kalau nggak miskom apa gitu kan. Gak ada slogannya. Oh, Saya kan udah perkenalan nih. Hmm. Terus kakak nih sebagai kadep kan di sini, terus dia sebagai ibu kadep kita atau ibu saya. Humas. Aduh. Jadi saya punya ibu nih di Medco. Ibu kedua. Ibu kedua. Nah mungkin bisa diceritain nih kak, kok bisa sih dapat jabatan kakak yang sekarang ini? Ya, mungkin aku dulu. Iya, kamu dulu deh. Jadi gini, sejarahnya awal masuk KBMDSI itu awalnya kan emang dari akunya itu kurang minat ke
kreatif gitu awalnya. Soalnya aku masuk ke KBMT itu bukan di departemen RNC. RNC itu Relation and Creative. Jadi sebelum Medcominfo itu ada RNC. Nah, itu aku masuknya ke entrepreneurship. Jadi kewirausahaan itu waktu staf muda. Nah, waktu staf ahli karena entrepreneur dihapus, aku jadi masuk ke RNC. Relation and Creative di bagian kreatifnya gitu. Sebenarnya awal minatnya ke interest ya. Soalnya dari SMA dulu emang bidangku ke sponsor, ke fundraising, cari kerjasama terkait MOU, Memorandum of Understanding antara pihak ketiga, antara partnership itu lebih kesukaanku dari dulu daripada ke kreatif. Tapi emang karena di ilmu komputer indikasinya karena berhubungan dengan Kominfo, mau gak mau aku juga harus belajar terkait dengan bidang konten kreator atau konten editing ini gitu. Berarti Makanya aku keluar terjun di kreatif. keluar dari zona nyaman gitu. Zona nyaman. Iya, bener kalau dari banget. zona nyaman masuk lingkaran setan. Tapi emang Kak Dio nih jago banget waktu ngelobi-lobi itu, ngurus-ngurus itu semua ruang multimedia itu Kak Dio. Iya betul. Gila. Gue sebenarnya tuh kita Angkat banget kan? ditemenin oleh Kak Dio. Terus Iya. tau gak sih logo Kabel Desi itu yang buat Kak Dio. Jadi Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dio. Dia walaupun backgroundnya sponsorship nih, tapi dia juga jago kreatifnya guys. Nah, kita udah ngedenger Kak Dio nih, ya kan. Sekarang satu lagi nih, ya Boleh kan? dong, Kak Ibu Cua. Medcom kita. Ceritain dong. Gimana Gimana? sama Medcom ya? Iya. Awalnya tuh aku nggak mau ikut organisasi tahun ini ya, maaf banget. Awalnya aku nggak mau gitu kan. Terus, nah kebetulan aku follow IG keduanya Dio gitu. Nah dia lagi ngedit gitu, lagi ngedit ke BMDSI gitu kan. Kayak, wah asik nih, ngapain Dio gitu. Aku lagi cari BPH nih, lagi nyari anggota gitu kan. Terus dia nawarin aku awalnya kreatif karena aku dulu juga sama Dio nih satu partner dulu RNC di KBMTI gitu kan. Nah terus udah nih aku ditawarin, aku bilang dong nggak bisa humas aja kah gitu. Aku udah trauma ngedit capek ngedesain mulu ya. Terus kayak ya udah gitu, sekalinya ada duluan nih sebelum aku yang jadi humas, tapi dia yang ngundurkan diri terus aku yang jadi humas. Begitu sejarahnya guys, dari IG ya berarti. Kakak nyesel nggak? Follow second IG. Dan mau yang tau kayak gitu. Aku nyesel. Menyesalnya ya enggak sih, di sini aku justru kayak malah seneng gitu kan, ketemu yang lain juga, ketemu kalian ya. Aduh malu salting gitu sejarahnya. Karena aku bisa namain nggak terkait awal mula gitu. Oke, boleh. Boleh. Ini asik. Nggak mau kita tanya nih udah langsung. Iya. Awal mula di peleburan kan aku KBMTI kan dulu yang kreatif kok tadi bilang. Betul. Nah karena ada peleburan emang penyuluhan dari WD3 bidang kemahasiswaan bahwa seluruh himpunan prodi itu akan dihapus, dilebur dijadikan satu KBMDSI. Nah oleh karena itu kita mau nggak mau juga harus adaptasi karena kita sebab baru. Jadi departemen Medcominfo yang awalnya di KBMTI nggak ada, jadi ada kan karena awalnya baru. Jadi bagaimana kita cara adaptasi. Nah aku bingungnya itu awal mula ditawarin oleh Wakahim kita KBMDS yaitu Kak Abi itu gini, kira-kira kamu mau nggak bersedia masuk buat jadi BPH Medcominfo? Aku jadi kaget kan, soalnya aku bingung juga. Aku awalnya itu pengen fokus ke akademik karena dulu di semester 2 itu aku lebih ke fokus panitiaan dan keorganisasian, jadi akademikku itu agak keteteran lah intinya gitu. Nah maka dari itu aku juga bingung awalnya mau nolak atau enggak, karena di Medcominfo itu ada 3 bagian, ada humas, informatika, sama kreatif. Nah itu kan buat cari kepala bagiannya susah banget kan, ada 3 prodi. Itu aku sangat amat hektik sampai minta saran ke kabiruku dulu, ke Aan, terkait siapa aja yang akan layak atau jadi kandidat gantiin kabak bagian Medcominfo. Nah itu awalnya sangat amat rumit, intinya aku sampai menawarin ke prodi lain sistem informasi, gak ada yang mau. Ini ada chatnya, aku sampai ada 10 orang yang ngechat, ternyata nggak ada nih. Ini kan lihat banget nih, udah tunjukin. Spill nama-namanya. Aku spill di sini ya. Aduh. Ada Mike, itu ada Mike. Di No. sini ada Gilang Bian. Ditandain. Tandain lo yang nolak Di sini lo. Ada Arif Bian. Parah Ada banget. Arif. Apakah sekarang Anda menyesal?
Kayaknya bersyukur deh. Tapi alhamdulillah sih aku akhirnya dapet langsung dari teman-teman terdekat yang awalnya juga di bidang kreatif dia mau jadi humas. Terus yang Farid awalnya belum pernah masuk ke informatika karena dia ada pengalaman terkait CV-CV di bidang di IT, makanya aku tarik di maintenance website di informatika gitu. Untuk yang baru ini, nah ini itu awalnya sebenarnya saran dari temanku juga Cua, soalnya dia itu satu kepanitiaan yang LKM MTM. Ini pada tahu kan LKM MTM. Nah itu dia di bagian divisi DDM, desain dokumentasi lah, kan berhubungan. Nah, aku coba sih tawarin ini amat sangat apa ya, option terakhir lah. Kalau enggak aku mungkin nggak bisa lanjut ke BMDS sekarang, soalnya kan nggak ada divisi kreatif ini. Jadi aku juga bingung, masa mau aku rangkap 2 jabatan kan nggak mungkin kan. Makanya harus ada kreatifnya. Tapi lama kelamaan dia sebenarnya orangnya people pleaser, jadi kayak orangnya itu semauan gitu, jadi kan nggak enak kalau semuanya dia sama dia. Kalau bisa jangan bilang aja, kasihan kan kalau misalnya semua dia sama dia. Terus lama kelamaan itu dibagi lah intinya antara mana yang perlu bagian kreatif kayak template ke dia aja, kok yang bagian umum-umum kayak terkait dengan elemen logo atau terkait dengan format copy itu biar aku aja, biar nggak merasa keberatan gitu untuk bagian kreatif. Kita applause dulu ya buat Kak Fahru. Tanpa kalau nggak ada Kak Dia KBMDS tidak bubar. berjalan. Iya. Medcominfo bubar. Bubar. Nggak ada ketemu nih. Ketemu nih. Med doang nanti dia. Medinfo dong. Medikasi maksudnya. Meditasi. Iya. Capek banget. Kayak prasasti gitu nanti Kominfo di situ. Terima kasih Kak Fahru dengan sikap people Iya. pleaser-nya dia mau. Baru tahu aku ya people pleaser. Sebenarnya tapi dia sebenarnya bilang gini awalnya, aku sebenarnya nggak apa-apa sih yo, tapi harus ada yang handle kalau misalnya aku lagi sibuk. Saya aku megang LPM display juga, jadi dia ada 2 Organisasi. Sekarang dia sibuk banget tuh Kak. ya Buk parah. Ada 2 kepanitiaan, terus dia aspak saya juga. Jadi kayak- Waduh. aku bingung loh, kok aku ketemu Kak Fahru mulu. Apakah jodoh? Ya gitu. Maaf. ada kayak people Ada people yang Iya. sibuk. Yang gitu. ini bisa dilanjut nih Ya, gimana? nah, mana kan jadinya. Kan aku ngeliat guidebook ada pot and talk gitu, dan itu kayaknya baru itu bagi aku ya. Yang sama sekali nol gitu di bidang apa namanya? Shooting, Organisasi. shooting. Aku nggak pernah gitu. Iya. Nah, dan aku ngeliat pot and talk tuh kayak ini kayaknya seru nih gitu. Nah, kenapa kakak mengeluarkan ide pot and talk ini gitu? Kenapa ada Iya. muncul proker ini gitu? Iya. Padahal kan sebelum-sebelumnya kayak Iya. di himpunan lain nggak KBMT ada. juga nggak ada. Iya, nggak ada nggak sih? Iya. Bagus sih sebenarnya. Ya, aku juga bingung sebenarnya kenapa munculin proker ini. Jadi gini ya, karena emang semua udah ada proker, aku nggak mau terlihat monoton gitu. Jadi kayak Medcominfo itu hanya kayak wajah branding dari sebuah himpunan. Nggak mau kan, kayak kurang asik. Seharusnya kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam lingkungan himpunan. Jadi kayak kehidupannya bagaimana, orang-orang himpunan, wajah-wajahnya itu siapa aja di himpunan EMDS ini. Itu aku ingin mengeksplor lebih dalam biar orang-orang luar eksternal itu pada tahu kalau orang himpunan ini asik-asik orangnya gitu. Melalui benar. podcast and talk. Ini buktinya nih, asik banget Asik gak banget sih? nggak sih? Asik banget Mas Dio ini. Backgroundnya rumah Jawa lagi ya. Keraton lagi nih. Bisa aja ya. Kelihatan lagi nih. Ntar masukin lagu nyinden ya. Iya. Ini kakak mikirin konsep kayak gini tuh berapa lama sih? Wah, cuma berapa menit. Aku ambil aja, aku Langsung ambil baca, langsung. set doang. Kayak aja gimmick gitu. Cuma berapa menit, buset. Ini mini PJ-PJ juga berapa menit kan? Waduh. Aduh. Waduh. Gimana ya, kayak perlu Ya, pertimbangan juga. iya. Pasti di spill ya kan. Kenapa? Emang bahaya? Lo bahaya tah. Lanjut. Bentar, Kak Dio ini kan kadep nih, Yuk. ketua departemen. Apakah itu berarti Kak Dio bisa tiga-tiganya? Nah, Nah, kita kan pertanyaan sekarang ya. Bisa kreatif, Berikut bisa soal informatika.
Ayo, Berikut ini ada codingan Kak. Gimana caranya Kakak nyambungin itu ke back end gitu? Yang jaksa itu dulu apa? Semuanya gimana? Maaf guys, ini gak couple datang sih. Jadi kepikiran Nah, kan. ini nih. Dari tadi tuh kayaknya Kadio mulu sih cerita nih. Oh iya. Kacau kayak dikit Iya. nih ceritanya. iya, Kacau kan Agak pemalu ya. malu-malu. Malu-maluin. backstage padahal wah ngereok ya. Adalah di sini kayak ya udah menjadi pendiam gitu. Berubah mungkin ya gitu ya. Berubah. Jadi pendiam. Gak bisa. Terlalu anggun. Nggak Buat apa-apa, kepribadian Kak. gitu ya. Oh, jadi sebenarnya saya ada 2 orang gitu. Karena saya 4, tapi 2-nya lagi nggak tahu. 4 orang, yang satu ngurus humas ya. Satu kreatif. Kreatif. Yang satu ini apa ini? Ini apa? Pengalaman pribadi ya. Jatuhnya agak kayak di Nanti sensor ya, sensor. Iya. Namanya sensor. Setidaknya agak formal-formal gitu lah. ya boleh. Kak Cuan nih biar omong dikit lagi gitu. Apa ngomong apa nih? Kakak ada keluh kesah nggak sama anak-anak humas, anak-anak kakak Keluarkan nih? sekarang semuanya. Depan muka saya Kak, ayo Kak. Dapat mau apa? Iya ya Kak, depan muka saya. Nih humas dong apa yang lain juga? Humas dulu deh. Humas dulu. Oh emang ada? Enggak. Ada kayaknya nih. Nah kayak ada nih. Enggak dong. Enggak. Jadi Oh, buat enggak. humas mungkin sejauh ini humatku enggak ada sih ya. Kalau kasarnya karena aku tuh dulu dari zaman oprek itu aku sama dia tuh kayak pokoknya kalau humas harus nyarinya kayak gini tipikalnya gitu. Kayak aku tuh pas oprek kalau misalnya orangnya udah gugup dikit ngomongnya nggak aku terima. Maaf banget ya. Waduh, tips and trick buat kalian yang mau masuk tahun ke nanti ya. Iya betul. Tips and trick nih udah ada. Tips nih. Mungkin Latihan. atau enggak yang mau masuk kepanitiaan humas gitu kan. Yang ada kacuannya agaknya. Tipsnya bukan komunikasi yang baik tapi jangan gugup. Dan Iya. intinya harus yakin. Iya, harus Ragu, yakin, percaya coret diri. sama cowok. Oh, Langsung ya. coret langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coret. Cara set. Terima kasih. Terima ya. kasih. Kan harus belajar dulu Eminem ya. Ente. Langsung ente itu kasihan ya. Iya. Tips and trick buat staf muda. Oke. Nggak boleh gugup. Soalnya kalau misalnya ngomong am kan namanya humas harus pinter public speaking ya kan. Gini kayak jadi puput gini kan. Podcast gini atau Fikri gitu meskipun bukan humas kan tetap harus jago public speakingnya. Jadi kayak ya sebisa mungkin harus percaya diri namanya. Ikut organisasi itu ya nggak boleh kayak diem-diem juga. Kita kan tujuannya untuk memperluas relasi gitu kan. Gitu sih kalau dari aku. Buat sejauh ini nggak ada. Dari humas kreatif nggak ada. Sejauh ini aman. Kalian pada oke-oke banget. Sesuai ekspektasi aku banget kok. Apakah ekspektasinya kerendahan? Waduh, jangan gitu. Tolong. Humas kerjanya good job semua kok. Tenang aja. Jadi biasanya orang humas ini Aku malu. keyakinan buat presentase dia pas responnya 100%. Iya. Harus megang Harus HP, pas 100%. respon. Iya. Kan bener kan Tunggu Kak. dulu, HP gue mana nih? Saya ke kamar mandi aja bawa HP. Emang humas banget. Buat humas, kemana-mana bawa HP. HP. Bahkan di kamar mandi pun bawa HP. Bahkan mandi aja kayak misalnya ada yang nelpon gitu ya. Oh iya, halo, oh di kamar mandi. Sebentar ya, bentar ya. Gak apa-apa. Bisa, Iya, bisa gitu. Langsung angkat tuh. Nah. Kok tengah dikit tuh langsung dicoret sama Kak Ciwa. Bener. Parah Itu banget tuh emang. kayak ini ya berarti ya. Hitoran pistol kerjanya ya. Balas Nyanyi nggak, nyanyi nggak? balas cepat atau saya coret. Agak tuntutan. Iya. Tuntutannya ya. Itu tuh kalau misalnya baterai HP-nya 0 tuh ketemu kacua langsung 100 ya. Energinya langsung tinggi. Dapat elektrik dari Kak Ciwa. Mentransfer Tadi energi. HP saya mau mati kok tiba-tiba nyala lagi. Wah, lecet. Wah. Sebentar. Ngomong tadi kan aku udah bagian terkait orang yang berjasa di Medcom. Ini boleh dipanggil nggak? Kilas. Siapa nih orang yang sangat amat berjasa di Medcom mulai dari awal? Kita panggilin nggak sih? Boleh. Jangan hadir nggak di sini? Baru tiba-tiba ayo pintas iklan dulu iklan kita. Ini ceritanya lagi gimana nih ya? Nggak gitu dong, nggak gitu dong. Apalagi waktu ya. Ya, model Balenciaga banget ya. Kalian sini gitu. Ini fashion show, ayo. Fashion show, ayo. Terima kasih Mas Fahri.
sangat tinggi mas. Tanpa Kak Fahru, Medcom tidak akan berjalan. Jalan, bener. Karena tanpa ada Fahru mungkin aku nggak jadi ikut KBMDSI mungkin. Bener, betul. Duh, makan tuh kayaknya tuh baru ya. Aduh, kayaknya nih. Boleh lah bagi-bagi. Boleh Kita lah. kagok di sini, kita capek ngomong nih hostnya. Iya. Minimal aduh. minum lah. Mau minum apa? Mau minum apa? Ada kopi, ada kopi. Makanya kita di rumah adat Jawa kan. Oh iya, berubah lagi. Lupa. Prasmanan nih, minum prasmanan. Ayo pertahanan nih. Ada wedang nggak? Aduh. Tapi di sini. Silakan. Dar, gitu. Capek nih agaknya nih. Oh, kan itu tugas Anda. Saya sih ngomong-ngomong aja. Rumah Jangan apa? merenung. Rumah apa? Ya sedih banget ya, pikir ya. Apa Ki? Kita kan habis senang-senang nih. Aduh. Boleh curhat mungkin di sini bisa jadi cerita Curhat dong, curhat. Mas. Gitu. Cuma Wia dibilang Iya. gitu. Sendiri rumahmu di sini. Edit sendiri. Kenapa mungkin unek-unek dibilang aja mau ada Iya, BPH mungkin nih. mau gantian kali. Gantian mungkin dari kalian. Mumpung Dua, ada dua, Kade. dua. Oh, saya sih nggak ada. Oh, yang bener nih. Mungkin request postingan terlalu banyak. Iya. Departemen lain. Konfirmasi di Google. Maaf ya. Oh, udah dibuat loh Iya. SOP. Itu udah ada SOP kalian udah postingan. Tolong request dibaca postingan. ya. Dibaca, nggak ngerti chat aku, Kak Cua, Humas, siapapun chat, jangan malu bertanya. Saya capek. Berarti itu bisa milih dong. SOP buah ada. Oh, iya loh. Serius. Mau terkait SOP nih, mumpung dilihat sama departemen lain mungkin ya. Iya, Jadi boleh SOP udah kami buat, aku sama Faru dan DPA lainnya bener juga banget. bahwa kita juga ada kayak ketentuan yang harus ditaati oleh departemen lain. Kayak bener. misal postingan nih harus diupload kapan dan permintaan requestnya itu harus H-7 yang agak ngotak dikit gitu. Maka hari ini mau diupload H-1 baru minta request Iya. postingan kan nggak masalah. Itu kan salah Iya, gitu. agak kasihan juga dong ke resource-nya di Medcom. Kitanya juga kasih peringatan kayak kasihan juga, tapi Iya. kalau udah sering ngelanggar juga gimana ya gitu. Udah kelewatan berarti ya. Kelewatan, kasihan. Mintanya hari ini, requestnya besok. Siapa tuh? Boleh di-spill nggak kakak? Enggak, kayaknya diri saya. Medcom juga manusia, Kak. Iya. Tugas banyak. Maaf. Agak emosi dikit. Agak emosi dikit ya, udah memuncak nih. Oke, Kak. Mungkin tadi udah ngomong panjang, durasinya udah berapa sih? Kayaknya udah habis deh. Lebih berapa? Berapa nih? Oke. Apa itu? Dua. Wah. Oh, sama ya. Bisa mah gitu. Sama sesi yang lain. Iya. Sesi yang satu lagi. Nah, Mungkin bisa disudah. iya, mungkin bisa kita sudahi. Ya. Gitu doang. Enggak dong. Nggak, kita Ada mau nih, aku udah latihan Oh iya, ini. silakan. Oke. Ya. Bentar, aku